Halo semua, di sini saya akan menjelaskan hukum pajak yang berupa NPWP dan PKP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak, karena setiap wajib pajak diterbitkan satu NPWP. Yang kedua, sebagai sarana korespondensi antara Fiskus dengan wajib pajak. Yang ketiga, sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan dalam dokumen impor dan surat setoran pajak. Yang keempat, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Yang kelima, pemungutan pajak pertambahan nilai. Dan yang keenam, sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh Fiskus terhadap wajib pajak. Adapun cara memperoleh NPWP untuk wajib pajak usahawan. Persyaratan pendaftaran NPWP khusus bagi wajib pajak usahawan yaitu pendaftaran NPWP dengan mengisi permohonan dilampirkan dengan yang pertama, fotokopi KTP atau fotokopi kartu keluarga. Yang kedua, untuk karyawan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari perusahaan. Dan yang ketiga, untuk pengusaha, surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang. Selanjutnya, untuk wajib pajak badan, pendaftaran NPWP dengan mengisi permohonan dilampirkan dengan yang pertama, fotokopi akte pendirian, yang kedua, fotokopi KTP atau paspor dan NPWP salah seorang pengurus, dan yang ketiga, surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang. Selanjutnya, penghapusan NPWP atau pencabutan PKP. NPWP hanya dilakukan penghapusan oleh Direktur Jenderal apabila wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Selanjutnya, wajib pajak yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus perusahaan atau pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan tidak melebihi PTKP. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah dengan tidak ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Warisan yang belum dibagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak yang sudah selesai dibagi. Wajib pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Instansi pemerintahan yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong atau pemungut pajak. Dan selanjutnya, wajib pajak memiliki lebih dari satu NPWP tidak termasuk NPWP cabang. Selanjutnya, penghapusan NPWP pajak dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah kadaluarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih. Antara lain karena yang pertama, wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan. Selanjutnya, yang kedua, wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan. Sekian penjelasan singkat dari saya.